Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya orang-orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam satu tahun ini ada beberapa musim kebaikan, yang kalau kita mengerjakan amalan-amalan soleh di dalamnya atau di dalam musim tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahala di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Terkait dengan musim kebaikan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu musim bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Untuk itulah alangkah baiknya pada kajian kali ini kita akan membahas atau mengupas beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, baik itu keutamaan-keutamaannya, amalan-amalan soleh yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalamnya, dan kemudian jika waktunya mencukupi, insyaallah kita akan membahas tentang masalah udhiyah, ya, sesembelihan atau amalan hari nahar, yaitu menyembelih binatang kurban serta hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memiliki beberapa keistimewaan, dan keistimewaan ini dikumpulkan oleh para ulama dari hasil mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan keutamaan tersebut. Salah satu keutamaan 10 hari pertama bulan Hijjah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang maklum atau hari-hari yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Allah berfirman, dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki maupun dengan mengendarai unta kurus, dan datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, di sini Allah menyebutkan ayyam ma'lumat, fi ayyamin ma'lumat. Al-Imam atau sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum, di dalam tafsir ayat ini beliau bertutur atau mengatakan bahwa hari-hari yang maklum yang dimaksud dalam surat Al-Hajj ayat 28 ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana pula dikuatkan pendapat ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih, yang menunjukkan bahwa ayyamun ma'lumat, yaitu hari-hari yang ditentukan, adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah tidaklah bersumpah atas nama makhluknya kecuali makhluk tersebut mempunyai nilai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal asri, wal fajri. Kemudian atas nama waktu duha, wad duha, atas nama matahari, wasyamsi, waduhaha dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa Allah tidaklah bersumpah atas nama makhluknya kecuali makhluk tersebut mempunyai keistimewaan di sisi Allah dan selayaknya untuk kita perhatikan akan keutamaannya tersebut. Lah, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini juga bersumpah atas nama 10 malam bulan Dzulhijjah. Ini juga merupakan satu keutamaan, satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Dan demi fajar serta demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Beliau berkata, dan yang benar tentang tafsiran ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana telah disepakati penafsirannya oleh para ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menguatkan ungkapan tersebut dan menyampaikan bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan tafsiran dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Az-Zubair serta Mujahid rahimahumullah ta'ala dari kalangan ulama-ulama tafsir. Maka Allah bersumpah atas nama malam-malam Dzulhijjah, ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka sumpah Allah kepada malam-malam atau hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini tidaklah menunjukkan, ya, kecuali bahwasanya hari-hari tersebut mempunyai sisi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah amalan soleh yang dilakukan di sepanjang 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada pada waktu-waktu sebelumnya atau selainnya. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidaklah ada hari-hari di mana amalan-amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai bagi Allah daripada hari-hari yang lain, yaitu ayyamul ashr, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga keutamaannya itu mengalahkan keutamaan jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak juga keutamaannya itu dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan dengan jiwanya, kemudian ia tidak kembali, ya, ke tempatnya dengan membawa sesuatu apapun. Artinya ia gugur di medan perang. Jadi hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keutamaan amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai keutamaan tersebut melebihi keutamaan jihad fisabilillah. Kecuali jihad, ya, di jalan Allah kemudian gugur di dalamnya, maka keutamaannya ini sama dengan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan kandungan makna hadis di atas bahwa Allah melebihkan keutamaan suatu waktu tertentu di atas waktu yang lainnya. Bahwa Allah mensyariatkan kepadanya berbagai ibadah serta amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ya,
sesuai dengan hadis ini adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan soleh yang dilakukan selain pada waktu-waktu itu. Kemudian yang keempat, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini keutamaan yang selanjutnya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan sebaik-baik hari di muka bumi ini atau di dunia ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar serta Imam Abu Ya'la, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr," yakni Asyur Dzulhijjah. Paling baiknya hari-hari di dunia ini adalah hari-hari Dzulhijjah, hari-hari 10, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada semisalnya ya di dalam jihad fi sabilillah dengan itu?" Qala wala mislahunna fi sabilillah. Tidak ada pula keutamaan yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan keutamaan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena dia adalah afdalul ayyam, ya. Paling baiknya hari-hari di dunia ini, ya. Illa rajulun ufira wajhahu biturab, kecuali seseorang yang terlungkupi wajahnya dengan debu, artinya gugur di medan perang. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dia mempunyai nilai keutamaan di sisi Allah karena di dalamnya terdapat hari Arafah yang agung. Terdapat hari Arafah yang agung. Tentang keagungan hari Arafah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu azza wa jalla fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Tiada hari yang padanya Allah lebih banyak membebaskan para hamba dari api neraka melebihi pada hari Arafah ini, ya. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat pada hari itu kemudian membanggakan mereka, yaitu para hambanya yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat, seraya Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka. Di dalam sebuah riwayat lainnya dikatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Maka hari Arafah ini adalah hari di mana hari ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaannya itu pula Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka pada hari itu. Kemudian keutamaan yang keenam, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari nahar, juga terdapat hari nahar, yaitu hari penyembelihan kurban. Hari ini juga hari istimewa, hari akbar, hari agung. Tentang keagungan hari nahar, Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, "Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar, thumma yaumul qir." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, yaitu hari penyembelihan binatang kurban. Tsumma yaumul qir, kemudian hari qir. Hari qir yang dimaksud di sini adalah hari menetap, yakni pada tanggal 11 Dzulhijjah pada saat jamaah haji menetap di Mina, yaitu hari tasyrik, ya. Itu namanya hari qir. Maka hari-hari yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini, ya, yang utama adalah hari nahar, kemudian hari selanjutnya, yaitu hari di mana para jamaah haji menetap di kota Mina pada tanggal 11 Dzulhijjah, yaitu yang lebih kita kenal dengan hari tasyrik. Kemudian yang ketujuh, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berkumpullah pilar-pilar ibadah atau pokok-pokok ibadah yang agung di dalamnya. Tidak ada kita saksikan di satu musim di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita banyak sekali amalan-amalan ibadah di dalamnya, ya, kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seluruh amalan-amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah disyariatkan di bulan tersebut, disyariatkan di waktu-waktu itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam satu makalahnya, beliau mengatakan, "Wadh-dhahir
anna fimtiyazi asyidil hijjah min hadhil ayyam aw min al ayyami lijtima'iha ummahatul ibadatu fihi kas-salat was-shaum was-shadaqati wal hajj wa la yajtami' fi ghairiha. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yang nampak ya sebab dijadikannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena di dalamnya terkumpul pilar-pilar ibadah pokok ya. Terkumpul pokok-pokok ibadah di dalamnya, seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah, seperti haji, yang tidak berkumpul semua ibadah ini selain pada hari-hari Dzulhijjah ya, hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Mungkin kita pernah mengatakan bahwa hari-hari yang baik itu adalah hari-hari ketika kita berpuasa Ramadan, betul ya. Tetapi apakah di bulan Ramadan terkumpul semua ibadah di dalamnya? Tidak. Ya, tidak semua ibadah terkumpul di dalamnya. Mungkin sholat di sana ada, puasa yang lebih utama adalah amalan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga amalan-amalan ibadah nafilah yang lainnya seperti sholat tarawih, ya, qiyamul lail, kemudian sedekah, zakat dan sebagainya, umroh, ya. Tetapi ada satu amalan yang tidak disyariatkan di bulan Ramadan. Apa? Amalan haji. Tidak disyariatkan. Tetapi di bulan Dzulhijjah itu semua disyariatkan. Termasuk ibadah yang agung, yaitu ibadah haji. Ibadah yang menjadi rukun di antara rukun Islam disyariatkan. Untuk itulah, karena ibadah semuanya terkumpul dalam bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, inilah yang menjadikan salah satunya keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir keutamaannya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan sebagaimana halnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam satu makalahnya bahwa 10 ya, malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih utama daripada malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Malamnya. Tetapi hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada hari-hari 10 awal bulan Ramadan. Mengapa ini terjadi? Syekhul Islam kemudian memberikan alasannya. 10 terakhir bulan Ramadan, malam-malamnya lebih utama daripada malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah, dikarenakan karena di malam tersebut, di malam 10 akhir bulan Ramadan, terdapat satu malam kemuliaan, yaitu dinamakan malam Lailatul Qadar. Adapun hari-harinya, hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari bulan Ramadan, dikarenakan di hari 10 awal bulan Dzulhijjah terdapat hari yang agung. Yaitu hari Arafah dan hari Nahar. Hari Arafah di mana jamaah haji sedang wukuf di dalamnya. Kemudian hari Nahar di mana waktu kita menyembelih kurban. Maka hari-hari inilah yang menjadikan lebih utama daripada hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan ya yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dengan apa kita menjambut 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Setelah kita mengetahui keutamaan yang sedemikian besar, maka yang paling utama amalan yang kita lakukan menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah kita bersegera diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan dari segala bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin seorang hamba akan diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan soleh di dalam bulan kemuliaan, di dalam musim kemuliaan, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi hamba tersebut. Dan Allah tidaklah meridhoi hamba tersebut kecuali Allah telah menghapus dosa hamba tersebut. Untuk itulah anjuran kita setiap kali melakukan amalan-amalan soleh, hendaklah kita iringi amalan soleh tersebut dengan taubat sebelumnya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah wahai kaum mukmin seluruhnya, semoga kalian mendapatkan keuntungan. Surat An-Nur ayat 31. Anjuran bertobat dan beristighfar ini adalah anjuran untuk kita lakukan amalnya setiap hari. Kita lakukan amalnya setiap hari. Rasulullah SAW menekankan di dalam sebuah hadisnya, ya, bahwa seorang hamba hendaknya bertobat dan beristighfar kepada Allah, ya, di setiap harinya 100 kali. Rasulullah mengatakan, ya, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, kata Nabi SAW. Minta ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya di setiap harinya itu 100 kali. Di setiap harinya 100 kali. Bahkan amalan soleh ini adalah amalan-amalan yang utama. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kemudian kita meremehkan nilai-nilai taubat kepada Allah. Kita meremehkan nilai-nilai istighfar kepada Allah. Tidak ada jaminan para jamaah, ya. Tidak ada jaminan bahwasanya kita tidak melakukan dosa pada setiap harinya. Bahkan pada setiap detiknya. Apa saja yang kita apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, bahkan ada yang terdetik dalam hati, kadang-kadang ini adalah salah satu hal yang memicu menimbulkan dosa. Bahkan sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, ya, tentang masalah lisan, bahkan ada seseorang yang tidak merasa dia berbicara, bahwasanya bicaranya tersebut adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak merasa dengan pembicaraan tersebut orang yang berbicara akan terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak merasa. Makanya kita dianjurkan untuk bertobat sebelum kita melakukan amalan soleh. Nah, setelah kita bertobat para jamaah yang dirahmati Allah, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan atau untuk menyambut musim kebaikan tersebut dengan amalan soleh. Apakah yang hendaknya kita lakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah? Amalan yang paling utama adalah menunaikan ibadah haji dan umroh, karena ini merupakan satu rukun yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum muslim, ya. Berkenaan dengan haji, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji kalian dan umroh kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah memfardukan atau mensyariatkan, mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Maka berhajilah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini berkenaan dengan ibadah haji ini dilakukan bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan untuk Allah atas manusia hendaklah melakukan ibadah haji, ya. Alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke arahnya atau kepadanya, ke haji Baitullah atau ke Baitullah Al-Haram. Maka ini adalah amalan yang paling utama. Rasulullah SAW bahkan mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kaffaratan lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Satu umrah kepada umrah berikutnya merupakan penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya jika dilakukan, maka antara kedua umrah ini menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali surga. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyematkan pada kalbu setiap mukmin kerinduan yang mendalam
untuk menyaksikan Baitullah Al-Haram, yaitu rumah Allah yang suci, dan ternyata tidak setiap orang mampu untuk melakukannya di setiap tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji bagi hamba yang mampu 1 kali selama hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim kebaikan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dapat diraih oleh para pelaksana ibadah haji maupun orang-orang yang tidak melaksanakannya. Jadi inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang yang mampu, maka kita disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk meraih kemuliaan. Adapun orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah haji, maka jangan khawatir dalam hal ini. Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk mengisi hari-hari mereka dengan keutamaan hari tersebut dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melaksanakan ibadah haji dan umroh ini adalah amalan yang paling utama yang kita lakukan pada saat ini, yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan yang kedua yang utama adalah melakukan saum atau puasa sebagaimana atau sesuai dengan kemampuannya, terutama pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, ini melaksanakan ibadah puasa ini disyariatkan sejak awal bulan Dzulhijjah, ya. Insyaallah nanti tanggal 6 kalau tidak salah, ya. Nah, tapi kita menunggu ru'yatul hilal, ya. Masuk penetapan masuk bulan Dzulhijjah. Maka sejak awal pertama bulan Dzulhijjah sudah disyariatkan puasa. Silakan Anda berpuasa. Silakan para jamaah berpuasa. Sejak awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, puncaknya ini tanggal 9, yaitu tanggal hari Arafah. Bagi yang apa? Bagi yang tidak melakukan ibadah haji, maka disyariatkan untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Ini lebih khusus lagi. Tetapi syariat puasa ini sejak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya jangan puasa. Karena tanggal 10 ini adalah merupakan hari nahar, hari penyembelihan, hari raya. Dan kita diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari raya. Juga tidak boleh kita berpuasa pada hari tasyrik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan berpuasa sejak awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kemudian dilanjutkan lagi berpuasa sunnah sebagaimana mestinya seperti puasa ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Baik, sebagaimana yang kita ketahui pada pembahasan tentang puasa, ketika kita membahas tentang puasa Ramadan, maka puasa juga mempunyai nilai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa pada satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun, yakni jarak tempuh perjalanan selama 70 tahun disebabkan oleh puasanya tersebut. Ini bagi orang yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kita sering berpuasa? Subhanallah, para jamaah. Ingat, amalan puasa ini juga amalan yang agung. Terutama amalan puasa ini dilakukan pada musim-musim yang agung pula. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu terkhusus kita katakan bahwasanya terkhusus pada hari Arafah. Hari Arafah ini juga ada anjuran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk kita berpuasa di dalamnya. Karena apa? Karena mengingat fadilahnya, mengingat keutamaannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang fadilah puasa Arafah.
Kemudian beliau mengatakan, ahtasibu 'alallahi shaumu yaumi Arafah, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Tentang saum Arafah, Rasulullah SAW mengatakan, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar puasa pada hari Arafah ini menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Maka para jamaah diingat, ya, hari Arafah ini jangan sampai kita terlewatkan, ya. Bagi yang tidak berhaji, melaksanakan haji, maka kita berpuasa. Ya minimal, ya, kalau kita tidak berpuasa mulai dari sejak awal bulan Dzulhijjah, minimal kita berpuasa hari Arafah. Kemudian amalan yang ketiga adalah menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu dan meninggalkan meningkatkan sholat nafilah, yaitu sholat sunnah. Ya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu, ya, meningkatkan pelaksanaan sholat 5 waktu kita dan meningkatkan pula pelaksanaan sholat nafilah. Ingat, sholat 5 waktu, ya, ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap harinya, ya. Apalagi di musim-musim kebaikan, ya, lebih lagi diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena di musim kebaikan setiap kali kita melakukan amalan soleh maka akan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk laki-laki ketika melaksanakan sholat fardu, ingat, ya, tata cara sholat harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, seperti sholat berjamaah di masjid. Orang-orang perempuan juga boleh melaksanakan sholat di masjid, ya. Jangan kemudian kita melarang mereka untuk sholat di masjid. Karena Nabi SAW menganjurkan mereka pula untuk sholat di masjid meskipun tidak diwajibkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah engkau melarang wanita-wanita untuk hadir di masjid, untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Ya. Kemudian yang keempat, amalan yang keempat adalah bertakbir, bertahmid, bertahlil dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar serta Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika masuk awal bulan Dzulhijjah, mereka berdua pergi menuju ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk menggemakan takbir pada khalayak ramai. Lalu orang-orang mengikuti takbir mereka berdua. Umar bin Khattab juga dahulu pernah ketika memasuki awal bulan Dzulhijjah, beliau memasuki setiap jalan-jalan, trotoar, pasar-pasar dan sebagainya, beliau bertakbir, ya, agak dikeraskan, kemudian orang-orang yang mendengarnya ikut bertakbir bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amalan takbir ini disyariatkan sejak awal bulan Dzulhijjah. Ya. Perlu diingat, takbir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sebagaimana takbir hari raya, ya, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Masalah takbir ada masalah takbir muqayyad dan takbir mutlak. Adapun takbir mutlak, yaitu takbir yang mutlak ini dilaksanakan sejak awal tanggal bulan Dzulhijjah, 1 bulan Dzulhijjah sampai nanti hari tasyrik, akhir hari tasyrik. Ya. Sampai akhir hari tasyrik. Ini takbir apa? Takbir mutlak, ya, takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, yaitu yang terikat, maka takbir muqayyad ini dimulai sejak pagi hari setelah subuh, ya, setelah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Takbir muqayyad ini dilakukan, ya, takbirnya ini dilakukan setelah selesai sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu. Sejak pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, akhir dari hari tasyrik, yaitu setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar kita masih bertakbir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah itu maka kita tidak bertakbir lagi. Artinya setelah maghrib kita tidak bertakbir, karena ini sudah waktu tidak disyariatkan untuk bertakbir di dalamnya. Maka sejak awal bulan Dzulhijjah ini hendaknya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kita isi hari-hari kita basahi bibir kita dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah.
memperbanyak sedekah. Sedekah ini adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala umum ya, di setiap waktu, kapanpun. Terkhusus untuk hari-hari yang istimewa, maka sedekah ini juga mempunyai nilai keistimewaan. Sebagaimana yang kita katakan, setiap amalan yang dilakukan pada momen-momen istimewa, maka amalan tersebut akan mempunyai nilai istimewa pula dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam ya, amalan yang keenam adalah berkurban. Nah, ini berkurban ini juga amalan yang agung yang kita lakukan pada saat hari nahar dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ya. Berkenaan dengan kurban, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW telah menjelaskan secara detail bagi kita apa saja yang perlu kita lakukan berkenaan dengan pemotongan atau penyembelihan binatang kurban. Kemudian hal yang ketujuh adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Ini adalah amal yang utama juga pada saat memasuki hari ke-10 ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Maka amalan sholat Idul Adha ini adalah amalan yang baik. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di sini Allah menyebutkan fasholli, maka salatlah kamu, kemudian berkorbanlah ya. Kemudian menyembelihlah. Salat di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pelaksanaan salat Idul Adha ya. Yang perlu diingat di dalam salat Idul Adha adalah waktu untuk mengumandangkan takbir pada Idul Adha lebih lama, yaitu sejak fajar ya, sejak fajar pada hari Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu waktu asar ya. Kemudian dianjurkan agar waktu pelaksanaan sholat Idul Adha lebih awal ya. Mungkin Masjid Mujahidin ini juga bisa kita himbau seperti itu untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini lebih awal ya daripada sholat Idul Fitri. Karena apa? Karena kita setelahnya akan ada amalan yang baik, yaitu amal menyembelih binatang kurban. Agar setiap orang nanti setelah menyembelih bisa merasakan hasil penyembelihannya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun seumpama sholat Idul Fitri dilaksanakan katakan jam 5:30 gitu ya, atau jam 6 kurang seperempat, maka kita mungkin melaksanakannya lebih awal dari itu, bisa jam 5:30 atau jam setengah 6 kurang sedikit dan sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa mempunyai waktu luas untuk menyembelih binatang kurban. Pada saat Idul Adha ya, tidak dianjurkan untuk makan dulu, sebagaimana yang dilakukan saat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dianjurkan untuk makan dahulu. Ini sebagai tanda bahwasanya kita tidak berpuasa pada waktu itu. Tetapi ketika Idul Adha, kita tidak dianjurkan untuk makan dahulu sebelum sholat. Kita dianjurkan sholat dulu, baru setelah itu kita makan. Yaitu makan dari hasil apa? Dari hasil sembelihan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Mungkin kita tidak bisa membahas ini ya. Ini berkenaan dengan panduan tentang berkorban karena mengingat waktu yang tidak mencukupi dalam masalah ini. Tapi perlu kita ingatkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa ini mungkin yang kita tidak sadar dalam hal ini, bahwa siapapun yang ingin berkorban, maka sejak awal bulan Dzulhijjah mereka tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk memotong kuku ataupun memotong rambutnya. Ini bagi orang yang berkorban ya. Seumpama saya ingin berkorban pada nanti 10 Dzulhijjah, maka sejak awal bulan Dzulhijjah, masuki bulan Dzulhijjah, saya tidak boleh memotong kuku saya dan tidak boleh juga memotong rambut. Nah, ini harus diperhatikan para jamaah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, idza dakhala ayyamu awwalu yaumin min dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi fala yamussa min basharihi wala basharatihi syai'un ya. Jika datang awal bulan Dzulhijjah
dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin menyembelih, yang ingin berkorban, maka tidaklah boleh yang berkorban tersebut memotong kukunya dan mencukur rambutnya. Ini berlaku bagi orang yang berkorban saja, yaitu yang membeli binatang korbannya. Adapun keluarganya tidak. Adapun keluarganya tidak, masih diperbolehkan, silakan. Ya, yang tidak diperbolehkan itu bagi yang berkorban. Contohnya, saya ingin berkorban untuk keluarga saya dan saya membeli binatang korban, katakan. Nanti saya membeli. Maka yang dilarang adalah saya. Adapun keluarga saya tidak dilarang. Adapun keluarga saya tidak dilarang. Jadi siapapun yang berkorban saja yang dilarang. Adapun untuk keluarganya maka tidak dilarang dalam hal ini. Ini adalah sekedar peringatan bagi kita agar kita betul-betul memperhatikan apa yang dianjurkan serta dilarang oleh Nabi SAW untuk kita laksanakan yang berkenaan dengan amalan-amalan bulan Dzulhijjah ini. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang kita akan membahas secara khusus, ataupun nanti insya Allah ada ustadz-ustadz yang lain akan membahas secara khusus tentang masalah kurban ini, agar kita nantinya mendapatkan ilmu yang jelas tentang masalah ini, sehingga apa yang kita lakukan dalam berkorban betul-betul sesuai dengan syariat Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita akhiri para jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan bulan Dzulhijjah dan berkorban. Silakan. Iya. Memotong apa? Binatang. Memotong rambut atau bulu binatang tidak masalah, tidak ada larangan dalam masalah ini. Dan ingat para jamaah yang dirahmati Allah, binatang kurban yang kita korbankan ini harusnya kita beri tanda. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Biasanya Rasulullah SAW ketika hadiu ini ya, hadiu ini sebenarnya sama dengan kurban. Tetapi bedanya hadiu ini dilaksanakan di tanah haram, di Mekah ya. Tetapi kurban ini dilaksanakan di selain tanah haram. Nah, biasanya hewan kurban yang dijadikan kurban nantinya ini diberi tanda. Imma ditandai dengan dikalungkan dengan kalung tulang ya, diberitahukan bahwa saya ini hewan kurban, atau dipotong telinganya sedikit sampai berdarah, dipotong telinganya sedikit sampai berdarah. Ini menunjukkan bahwasanya ini hewan akan dikorbankan, baik itu sapi, kambing ataupun onta. Dan perlu diingat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk berkurban adalah tiga jenis, ya, onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dan tiga jenis ini mempunyai umur-umur yang layak yang harus kita perhatikan. Adapun onta sedikitnya umurnya 5 tahun, onta. Kemudian sapi sedikitnya 3 tahun umurnya. Kemudian kambing itu ada 2 jenis, ada kambing kacangan ataupun kambing gibas, ya. Sedangkan kambing kacangan maka umur yang layak untuk dikorbankan adalah umur 1 tahun. Umurnya 1 tahun. Kemudian adapun kambing gibas ya, kambing gibas yang bulunya itu bisa dipakai untuk wol, maka ini minimal umurnya yang boleh dikorbankan 6 bulan. Karena masa pertumbuhan antara kambing gibas dengan kambing kacangan ini berbeda. Ya, lebih cepat kambing gibas. Maka umur 6 bulan boleh dikorbankan. Ini umur minimal untuk dikorbankan, ya. Itu yang harus diperhatikan. Maka para jamaah bagi yang berkorban nantinya ya silakan dipilih, ya. Dipilih hewan-hewan yang layak untuk dikorban. Adapun yang lainnya insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Ya, silakan. Nah, tidak apa-apa. Kalau memang dia cukur rambut kemudian dia tidak tahu bahwasanya pada hari itu sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka ini hukumnya orang lupa, tidak masalah. Tidak ada kafarah di dalamnya. Tidak ada kafarah, tidak ada denda di atasnya. Segera mungkin dia beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melanggar ketentuan yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada kafarah di dalamnya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Iya, itu ada anjuran dari Nabi SAW bahwa
ketika kita mengingat dosa kita dan sebagainya, maka kita bersegera mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya setelah itu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Takbirnya sama. Takbirnya sama. Seperti yang kita kenal dengan takbir-takbir dalam pelaksanaan Id, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh juga kita menggabungkan semuanya antara takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Ini boleh kita menggabungkan seperti subhanallah ini tasbih, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini empat-empatnya sudah ada di sini. Boleh kita mengatakan seperti itu. Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran termasuk amalan soleh. Disyariatkan. Di setiap waktu kita disyariatkan. Bahkan di hari-hari yang istimewa, di momen-momen yang istimewa juga tambah disyariatkan. Karena amalan soleh apapun yang dilakukan pada saat-saat istimewa akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh apapun. Ya, sedekah. Sedekah kita tidak menunggu waktu, tetapi ketika sedekah itu dilakukan pada musim tertentu, musim kebaikan, maka sedekah yang kita lakukan mempunyai nilai plus. Ya, tambah nilai, mempunyai nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan, enggak masalah, ya. Silakan kita membaca itu di dalam hati kita, dalam diri kita, enggak masalah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ala kulli hal, apa-apa yang kita lakukan, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa takbir, tahmid, tahlil dan tasbih ini kita lakukan ketika masuk di bulan Dzulhijjah. Adapun sigoh yang dicontohkan seperti itu, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, atau sigoh yang lainnya seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, ya. Ini juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan kita atau kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.